wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu dalam pengajian yang kita cinta ini, Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Dan pertepatan malam ini malam Ahad tanggal 19 Safar tahun 1435 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 21 Desember tahun 2013. Dan malam ini merupakan pengajian kita atau diskusi kita yang ke-193 kalinya. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi sumber malam ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, juga para orang tua kita, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Al-Ustaz Asroful Anwar LC. Kepada qori kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih ketecapan kepada keluarga kita yang telah membacakan ayat Al-Quran di hadapan kita. Semoga semua yang kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, malam ini narasumbernya tunggal karena kebetulan Tuan kita Profesor Dr. Haji Ramli Habib ada halangan penting yang tidak bisa hadir dalam yang kita malam ini. Jadi pada malam ini Tuan guru kita adalah Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid, dan mungkin nanti malam ini akan ada peluang untuk bisa berdiskusi atau bertanya jawab karena beberapa kali kita pertemuan pengajian pertanyaan ditiadakan. Insyaallah mungkin malam ini akan kita coba. Nah, untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan, kita simak penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, dan materinya adalah materi lanjutan materi malamahan yang lalu tentang doa sebelum salam. Dan untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita dengarkan dan kita serahkan corong ini kepada Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pengurus pengajian Al-Ittihad yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih dapat bertemu bersama di rumah Allah yang mulia ini dalam majelis ta'lim Al-Ittihad ini guna melanjutkan pengajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam kita curahkan, kita harapkan kepada Allah, semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Syafaah beliau sangat kita harapkan di hari kemudian. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita lanjutkan pengajian kita pada malam ini, melanjutkan pengajian yang lalu. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan bahwa sebelum kita salam atau sesudah mengucapkan tahiyat akhir innaka hamidum majid, agar membaca doa-doa. Doa itu boleh yang berkaitan dengan akhirat, boleh yang berkaitan dengan dunia, tetapi yang paling afdal adalah doa yang ma'thur, yang pernah didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa tersebut ada doa yang sudah kita ketahui bersama. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi sudah kita bicarakan dua di antaranya, kini kita lanjutkan penjelasan wa min fitnatil mahya wal mamat. Qala Ibnu Daqiqil Aid, fitnatul mahya, berkata Ibnu Daqiqil Aid, fitnatul mahya, fitnah hidup itu adalah semua yang mendatang terhadap manusia di masa hidupnya. Minal iftitan bid dunia, termasuk fitnahan dunia, syahwat dan kebodohan. Jadi itu termasuk di dalam fitnah hidup. Seperti tadi, segala fitnah dunia, kemudian syahwat, termasuk juga kebodohan. Ini termasuk dalam fitnah dunia. Semoga dijauhkan Allah Subhanahu wa taala kita dari fitnah tersebut. Wa a'dhamuha wa la ilaha illallah amrul khatimah indal maut. Yang paling besarnya berlindung kita kepada Allah adalah fitnah sewaktu kita mati. Maksudnya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Su'ul khatimah itulah paling kita takuti. Seberapa banyak pun amal ibadah kita, kalau su'ul khatimah akan habis semuanya. Jadi tetap kita minta kepada Allah Ta'ala agar usia kita ditutup Allah Ta'ala dengan husnul khatimah. Sebagaimana biasa kita doakan, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Nah, kemudian fitnah hidup tadi sudah jelas, kemudian fitnah mati. Wa fitnatul mamat yajuz an yurada biha al fitnah 'inda al maut. Udhifat ilaihi liqurbiha min. Boleh yang dimaksud dengan fitnah mati itu, boleh dimaksud dengannya adalah fitnah ketika mati, ketika hendak mati. Jadi kenapa dikatakan fitnah mati? Karena dia dekat dengan mati itu. Jadi fitnah mati namanya. Dan adalah fitnah mati itu sebagaimana dikatakan, wa yakunu murad bi fitnatil mahya hada ala hada ma qabla al-dhalik. Yang dimaksud dengan fitnah mati itu sebelum terjadi kematian. Itu fitnah mati sebelum terjadi kematian. Wa yajuz ayurada biha fitnatul qabri. Boleh juga yang dimaksud dengannya fitnah kubur. Fitnah kubur. Jadi fitnah mati itu fitnah kubur. Tetapi yang sebenarnya fitnah menjelang mati. Apa itu? Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan fitnah hidup adalah bala beserta hilangnya kesabaran. Kita kena bala tapi tidak sabar. Itu termasuk fitnah hidup. Kalau bala sabar, ya, terutama sabar itu kita ketahui terbagi kepada 3 bagian. Ada sabar dalam taat, ada sabar dalam maksiat, sabar menjauhkan diri dari maksiat. Ada sabar ketika timpa bala, ditimpa musibah. Yang paling berat adalah paling berat adalah sabar ketika dalam taat. Sabar dalam taat itu paling berat. Waktu salat mesti sabar, puasa mesti sabar, haji mesti sabar. Sabar dalam taat itulah sabar yang paling tinggi. Sementara sabar yang paling rendah adalah sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ditimpa musibah itu sabar yang paling rendah.
Itu dalam pembagian sabar. Nah, ada yang mengatakan fitnah mati itu adalah suatu ditanya dalam kubur. Itu fitnah mati. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jangan dibaca Munkar dan Nakir. Jangan begitu. Itu bacanya tidak benar. Munkar dan Nakir. Ketika malaikat Munkar bertanya, insya Allah bisa dijawab pertanyaan itu. Dan itu fitnah. Bahaya kalau tidak bisa. Sudah jelas pada pengajian kita yang lalu bahwasanya pertanyaan dalam kubur, siksa dalam kubur itu benar. Hanya orang Khawarij saja yang tidak bisa menerimanya, dan sebagian Mu'tazilah yang tidak bisa menerima. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah menerima siksa kubur, menerima pertanyaan dalam kubur. Dan juga kebanyakan Mu'tazilah juga menerimanya. Nah, demikian. Kemudian adab kubur termasuk dalam fitnah mati. Fitnatul mamat. Adab kubur itu termasuk fitnah mati. Sudah mati orang dikubur. Biar ada fitnahnya. Apa itu? Adab kubur. Dan fitnah Dajjal termasuk dalam fitnah hidup. Kalau fitnah Dajjal termasuk dalam fitnah hidup. Jadi itulah keterangan fitnah hidup dan fitnah mati tadi. Jika ada yang mengatakan tidak sabar menghadapi bala termasuk fitnah hidup. Kemudian pertanyaan dalam kubur itu fitnah sesudah mati. Dan adab kubur itu termasuk fitnah mati. Sedangkan Dajjal termasuk fitnah hidup. Keterangan dari Syekh Ahmad Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wafat dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, kita lanjutkan. Berikut adalah komentar dari Syekh Qalyubi, wafat tahun 1069 Hijriah. Beliau mengatakan sebagai berikut: wa fitnatul mahya bid dunya wasyahwat wa nahwiha katarkil ibadah. Fitnah hidup itu adalah dunia, kemudian syahwat dan selainnya, seperti meninggalkan ibadah. Meninggalkan ibadah, orang tidak sholat termasuk fitnah dunia, orang tidak puasa termasuk fitnah dunia, orang yang meninggalkan ibadat termasuk fitnah dunia. Itu fitnah dunia. Wa fitnatul mamat binahi ma'in al-ihtiwar atau fitnatul qabr. Dan yang maksud dengan fitnah mati adalah apa yang terjadi ketika muhtadar. Muhtadar itu waktu akan mati. Kemudian termasuk juga fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu termasuk fitnah mamat, fitnah setelah kita mati. Kemudian juga waktu mau mati tadi ada ihtibar, ada muhtadar. Terutama sekali waktu itu diajarkan kita mengucapkan la ilaha illallah, laqina mautakum la ilaha illallah, sebagaimana pada pengajian terdahulu yang disunatkan itu mengajarkan la ilaha illallah saja, tidak pakai Muhammad Rasulullah. Sama dengan setelah azan. Kalau kita dengan azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya kita jawab la ilaha illallah, sudah. Jadi banyak orang banyak azan ditambahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan ditambah. Pas saja jawaban itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu baru kita berdoa. Sebelum berdoa itu jangan lupa baca dulu sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Baca salat dulu baru kita baca doa. Semuanya begitu. Termasuk juga setelah iqamah. Setelah iqamah atau qomat baca dulu sholawat kemudian baru baca doa. Itu dianjurkan sebagaimana diterangkan dalam kitab Hasyiah Yanatul Talibin. Nah, demikian tadi keterangan yang dimaksud dengan fitnah hidup dan fitnah mati. Yang kedua ini keterangannya dari Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi, wafat tahun 1069. Nah, berikut ada keterangan lagi yang ketiga dari Syekh Ali Syekh Malisi, wafat tahun 1087. Mirip-mirip saja ini, kata beliau,
yahtamilu anal murad bi fitnatil mamat al-fitnatul lati tahsul ila al-ihtidar. Yang dimaksud dengan fitnah mati adalah fitnah yang terjadi ketika akan mati, ketika muhtadar atau ihtidar. Dan disandarkan kepada mati itu karena dekatnya, disebut fitnah mati, pada fitnah menjelang mati. Karena dekatnya boleh dikatakan fitnah mati. Atau disebut, yang dimaksud dengannya apa-apa yang terjadi setelah mati, seperti fitnah yang terjadi di waktu ditanya oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir, sama dengan penjelasan di atas. Dan ini zahir. Dan inilah yang terjadi ketika mati. Kemudian meliputi fitnah hidup juga, sebagaimana tadi. Jadi kalau mau mati banyak fitnah yang datang. Terutama dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi. Fitnah yang cukup berat pada waktu mati itu datanglah kedua ibu bapak kita, menyerupai ibu bapak kita. Padahal itu syaitan. Dia mengatakan, masuklah agama Yahudi anakku, Yahudi itu yang benar. Yang satu lagi mengatakan, ibu kita mengatakan misalnya, masuk agama Nasrani, Nasrani itu benar karena bapak, mama sudah mati, mama merasakannya. Ternyata Islam itu tidak benar. Itu fitnah. Itu fitnah yang besar sekali. Maka bisa menyebabkan seseorang su'ul khotimah, mati di luar iman. Dan pernah juga saya mendengar termasuk penyebab orang mati di luar iman, siapa yang sering bercakap-cakap di waktu azan dikumandangkan. Kalau azan sedang berkumandang, diam dan jawab azan itu. Jangan bercerita lagi, karena ditakut itu fitnahnya menyebabkan dia mati di luar iman. Wallahu a'lam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, demikian tadi penjelasan dari Syekh Abu Dhiya Nuruddin Ali bin Ali Asy-Syamalisi Asy-Syafi'i, wafat tahun 1087, di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Nihayah adalah kitab karangan Syekh Ramli. Jadi dalam kitab itu ditulis ucapan dari Al-Imam Ali Asy-Syamalisi tadi. Dan menurut tuan guru kita Dr. Lahmudin, saya belum baca, Dr. Lahmudin Nasution, Ali Asy-Syamalisi itu adalah dharir, buta. Tapi dia bisa menyusun kitab dengan mempergunakan katib penulis, sangat alim orangnya. Wallahu a'lam. Nah, demikianlah komentar dari yang ketiga, yaitu wa min fitnatil mahya wal mamat. Sekarang ini Dajjal. Min fitnatil masih Dajjal. Menurut ahli bahasa, Dajjal itu bisa berarti fitnah, bisa berarti imtihan, ujian, bisa berarti ikhtibar, juga ujian. Dipakaikan untuk mengatakan al-qatlu, terbunuh, terbakar, namimah, dan selain demikian. Jadi banyak pengertian Dajjal itu. Nah, kemudian penyebutan Dajjal itu biasanya pakai kata Al-Masih. Al-Masih Dajjal. Wa min fitnatil Masih Dajjal. Jadi kalau begitu, yang bergelar Al-Masih itu ada dua. Ada Isa Al-Masih, ada Al-Masih Dajjal. Apa bedanya itu? Ada Al-Masih Isa, tapi dalam penyebutannya berbeda. Kalau Nabi Isa bisa disebut Al-Masih saja, Al-Masih, tanpa disebut Isanya. Jadi Al-Masih itu maksudnya Nabi Isa. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatil nasara Al-Masih ibn Allah. Uzair ibn Allah. Jadi Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Jadi kalau Isa bisa disebut Al-Masih, tetapi kalau Dajjal tadi disebut Dajjalnya, Al-Masih Dajjal. Mesti disebut Dajjalnya, pakai kait di belakang. Kalau Isa saja, Nabi Isa alaihissalam bisa disebut Al-Masih saja, Al-Masih. Kalau ini Al-Masih Dajjal. Nah, kemudian
Kata Imam Al-Jauhari, dikatakan dia Al-Masih Dajjal, Al-Masih karena dia nanti akan meratai dunia ini. Di jalannya dunia ini semuanya, termasuk komplek wartawan. Akan didatangkan Dajjal juga. Yang tidak didatangi Dajjal adalah Makkah dan Madinah. Itu hebatnya, Makkah, Madinah. Orang-orang non Muslim juga merasa kurang enak. Kenapa Anda di Makkah, Madinah tidak boleh dimasuk oleh non Muslim? Jadi Dajjal pun tidak bisa masuk ke Makkah, Madinah karena dia kafir. Tidak bisa masuk ke Makkah dan Madinah. Jadi Makkah tidak bisa dimasukinya, Madinah tidak bisa juga dimasukinya. Dan ketika dia masuk ke Masjid Aqsa, akan masuk ke Masjid Aqsa, turunlah dan datanglah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal itu. Jadi Nabi Isa itu masih hidup. Menurut keyakinan kita, dalam Al-Quran pun dikatakan demikian. Kemudian dia nanti akan turun membunuh Dajjal, salah satu tugasnya. Jadi Isa Al-Masih. Nah, kemudian Dajjal itu dapat juga diartikan at-tawqiyah, artinya penutup, menutup. Jadi kenapa dikatakan penutup? Wasama kata Dajjal, orang-orang pembohong, pendusta, dikatakan juga Dajjal. Ya, dikatakan dia penutup karena dianya li'annahu yughtil haqqa bi batil, karena dia menutup yang hak dengan yang batil. Itulah namanya Dajjal. Bahkan ke dalam bahasa kita, anak-anak perangai yang jahat bisa juga dikatakan Dajjal itu, yang dojal belakang ini. Nah, itu juga, itu apa ya, perangai yang Dajjal itu. Bukan Dajjal sebetulnya itu. Biasa orang mengatakan begitu. Sama dengan syaitan. Syaitan itu bisa juga berupa sifat yang tidak baik, bisa dikatakan syaitan. Sebagaimana pada pengajian lalu diterangkan, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah dinaikkan pada seekor keledai. Kemudian bangga Sayyidina Umar, kenapa kamu naikkan aku ke atas syaitan ini? Nah, jadi keledai pun kalau bangga naikin syaitan, termasuk mobil juga. Mobil apa aja dinaiki kalau bangga syaitan, mobil syaitan. Nah, kemudian berkata Imam Al-Qurtubi, ulama berbeda pendapat tentang penamaan Dajjal itu sampai 10 qaul. Nah, banyak perbedaannya, 10 pendapat. Dajjal itu ada 10 pendapat, berbeda pendapat ulama. Nah, berikutnya, adapun hal yang dianggap penting berkaitan dengan masalah Dajjal ini, apakah Dajjal itu ada di masa Rasulullah SAW? Kalau tidak ada, kenapa Nabi berlindung kepada Dajjal? Sedangkan jarak Dajjal itu dengan Nabi masih jauh. Apa maksudnya itu? Kemudian, kapan Dajjal itu munculnya? Apa sebab keluarnya? Dari mana dia datang? Bagaimana sifatnya? Apa yang didakwakannya? Dan apa pula perbuatan yang menyalahi adat sehingga banyak pengikutnya, dan siapa yang membinasakan dia, membunuh dia. Nah, jadi itulah hal-hal yang penting yang berkaitan dengan Dajjal tadi. Nah, kemudian ada hadis dari Fatimah binti Qais pada kisah Tamim Ad-Dari, yang di hadis ini dinyatakan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Kata beliau, annahu kana mawjudan fil ahdin nabawi wa annahu mahbus fi ba'dil jazair.
bahwasanya Dajjal itu ada di masa Nabi. Di masa Nabi sudah ada. Dajjal itu ada di masa Nabi, tetapi dianya tertahan di pada sebagian pulau. Nah, jadi katanya Dajjal itu sekarang masih ditahan. Jadi kabarnya ada menceritakan di Soviet, ada kabarnya kedengaran suara di bawah tanah sana, apakah betul itu Dajjal? Bahkan di Iran ada juga sudah kedengaran suara di bawah tanah, apakah itu suara Dajjal? Ada yang mengatakan sudah kedengaran suara Dajjal itu. Kalau memang sudah kedengaran, semakin dekatlah dunia ini akan kiamat. Kalau benar itu. Nah, jadi suaranya suara gemuruhnya itu sudah kedengaran. Nah, kemudian jadi Dajjal sudah ada di masa Nabi, tapi dianya masih terdidik, masih tertutup, masih ditahan. Nah, kemudian di dalam hadis ada dinyatakan juga riwayat Imam Muslim, annahu yakhruju inda qatil muslim al-Qastantiniyah, bahwa Dajjal itu keluar pada waktu umat Islam menaklukkan Konstantinopel. Ya, apa maksudnya? Wallahu a'lam. Jadi penaklukannya kapan dimaksudnya saya pun tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah, berikutnya mengenai keluarnya Dajjal tadi, ada yang mengatakan Dajjal itu keluar dari negeri Khurasan. Khurasan di mana? Iran. Jadi wajar juga Khurasan itu di Iran. Kalau Dajjal berasal dari Khurasan, wajar juga. Memang cocok Dajjal keluar dari Khurasan. Karena Iran itu bukan Islam gitu, tapi kayaknya kayak Islam. Kita dengar nanti tanggal 11 bakarnya akan bicara, bakar Syiah. Sayangnya saya dengar kalau beliau mengundang tidak mau datang Syiah. Begitu juga Salafi diundang tak mau datang, tapi tak ada ribut mereka. Itu sifat mereka. Jadi nanti mudah-mudahan datang. Jadi ada yang mengatakan dari Khurasan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dari hadis Abi Bakar. Kemudian ada yang mengatakan keluarnya bukan dari Khurasan, tapi dari Asfihan. Di mana Asfihan? Iran juga. Sama ada Khurasan atau Asfihan, itu dari Iran. Jemaah haji di Mekah nampak itu ditulis belakangnya Khurasan, Asfihan. Saya tanya itu orang Iran itu. Jadi mereka mengaku dari Republik Islam Iran. Tapi aneh, kerjanya di Makkah cuma ziarah saja. Tahu itu ziarah saja. Nah, yang biasa di ziarahnya pun kubur Nabi. Abu Bakar tidak, Umar tidak. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar itu kafir, kata mereka. Jadi di ziarahnya pun di apa namanya kuburan Makla, kuburan Baqi Madinah. Yang di ziarah itu keluarga Nabi saja. Nah, kalau kubur yang lain nggak mau mereka. Itu orang Iran itu. Saya pun masa aneh, kenapa mereka naik haji? Padahal kota suci mereka bukan Makkah Madinah. Kota suci mereka Najaf yang ada di Irak. Dan mereka biasanya kalau sholat mesti ada tanah di kening mereka yang diambil dari tanah Karbala, tempat terbunuh Hussein. Dan pada tanggal 10 Muharram mereka koyak-koyakkan baju, pukul-pukul dada. Kata mereka, barang siapa menangis pada hari kematian Hussein masuk surga. Memang aneh ajarannya. Tapi orang Medan ada juga yang suka. Nah, kemudian adapun yang didakwakan Dajjal tadi, pada mulanya dia mendakwakan iman, salah. Jadi bagus, pada mulanya bagus. Ada yang mengajak orang beriman dan sebagainya. Nah, tapi tipuan sebenarnya. Nah, kemudian setelah itu dia mendakwakan kenabian. Dia mengatakan dirinya nabi. Nah, itu boleh hebat, Nabi Dajjal. Nah, dia mendakwakan dirinya nabi. Dan lebih hebat lagi dia mendakwakan dirinya Tuhan. Jadi dia mendakwakan dirinya Tuhan. Jadi cukup ini merupakan fitnah yang paling besar. Nah, tapi barangkali kalau kita tak jumpa dengan Dajjal sebetulnya itu. Karena kita tidak lama lagi berangkat. Nah,
Jadi itu tadi, mula-mula dia mendakwakan iman, kemudian mendakwakan Nabi, setelah itu mendakwakan Tuhan. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh At-Tabarani dari Taib Sulaiman bin Syihab. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, Dajjal itu tidak tersembunyi. Ad-Dajjal laisa bi-khafa. Ya'ti min qibal masyriq fa yad'u ila al-din fayattabi'u fala yazalu hatta mawqufa fa haddin wa ya'mal bima fayattabi' wa yatu ala dhalik. Sama dengan apa yang diterangkan sebelumnya, Nabi Dajjal itu tidak tersembunyi. Dia datang dari sebelah timur, dia mendakwakan agama yang benar, iman tadi. Maka banyak orang mengikutnya. Kemudian senantiasa dia mendakwakan yang agama. Kemudian banyak pengikutnya, lalu dia dakwakan dirinya menjadi nabi. Setelah itu dia mendakwakan sebagai Tuhan. Nah, ciri-ciri Dajjal itu sampai dia mengatakan Ana Allah. Luar biasa. Jadi saya lah Allah, kata Dajjal itu. Fir'aun pula ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang maha tinggi, itu Fir'aun. Jadi Dajjal ini pun mengaku dirinya Allah. Kemudian terpotong telinganya terpotong, tertulis di antara dua matanya kafir. Sini ya, di antara tengah-tengahnya itu tertulis kafir. Kemudian tidak tersembunyi bacaan itu kepada orang muslim. Orang muslim dapat membaca, di kening di dahinya ada kafir. Orang muslim bisa tahu, orang kafir tak tahu. Nah, kemudian masalah berikutnya, panjang juga masalah Dajjal ini. Masyhur pertanyaan tentang hikmah, kenapa Dajjal itu tidak disebut secara nyata dalam Al-Quran? Tidak ada. Tak ada dalam Al-Quran secara nyata, tak ada Dajjal. Kemudian sedangkan kejahatannya dan fitnahnya besar, bahkan nabi-nabi pun berlindung dari Dajjal itu. Bukan nabi kita saja, nabi-nabi. Waspada nabi-nabi terhadap Dajjal itu. Dan kita disuruh berlindung dari Dajjal. Sampai-sampai dalam sholat pun kita disuruh berlindung. Jadi sebagaimana dalam bacaan wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih Dajjal. Kenapa kita disuruh berlindung dalam sholat? Jadi berarti Dajjal itu besar, hebat itu. Tapi hebat pun kenapa tak disebut dalam Al-Quran? Itu masalahnya. Nah, jawabannya annahu dzukira fi qawlihi, bahwasanya Dajjal itu disebut dalam firman Allah Ta'ala, yauma ya'ti ba'du ayat rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Al-An'am 158. Pada hari datang sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu, tidak bermanfaat iman akan diri imannya. Diri tidak bermanfaat lagi kalau beriman. Maksudnya pada hari datang tanda-tanda kebesaran Tuhan, yaitu menjelang kiamat. Ayat ini menceritakan menjelang kiamat, yaitu kalau hari kiamat itu misalnya matahari terbit dari barat, tanda-tanda besar hari kiamat, termasuklah datanya Dajjal ini. Jadi Dajjal tidak disebut dengan nyata dalam Al-Quran, tetapi ada termasuk dalam ayat ini tanda-tanda tadi, tanda-tanda kebesaran Allah yang lahir menjelang kiamat. Jadi berarti disebut juga, tapi tak nyata, tak Dajjal langsung ditulis. Jadi disebutkan di dalam kandungan ayat itu saja. Nah, kemudian ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan dia menyatakan hadis itu sahih. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu idza kharajna lam yanfa' nafsan imanuha
lam takun aman min qablu ad-dajjal wa dabbah wa tulu syamsi min maghribiha. Ada tiga perkara. Apabila ketiga perkara itu sudah keluar, tak berguna lagi iman. Mana tiga perkara itu? Dajjal, kemudian ad-dabbah, dabbah namanya, binatang yang keluar di akhir zaman. Kemudian terbit matahari dari barat. Jadi kalau sudah terbit matahari dari barat, tak berguna lagi iman. Jadi seolah-olah sudah hor-hor. Kalau hor-hor itu tak guna lagi. Jadi kalau Fir'aun itu kafir itu. Fir'aun kafir. Walaupun dia mengatakan beriman kepada Tuhan Nabi Musa, tapi Allah Ta'ala mengatakan wa qad asaita qablu, kau telah maksiat sebelumnya. Jadi kalau Fir'aun, hanya seorang ulama yang saya tahu mengatakan Fir'aun itu beriman, yaitu Mullah Ali Qari, ulama India, ulama terkenal. Tetapi pendapat Mullah Ali Qari itu dibantah oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid. Mullah Ali Qari, Mullah itu panggilan bagi orang India. Kira-kira kalau kita isi Ustaz, saya tanya di Makkah itu, mana Mullah, Ustaz, Imam. Kata orang India itu Ustaz atau Imam. Mullah Ali Qari itu ulama besar. Nah, kemudian yang kedua, qad waqa'atul isyarah. Ini jawaban kenapa Dajjal tidak disebut dalam Al-Quran. Yang pertama tadi disebut, Dajjal itu disebut, tapi tidak secara nyata. Hanya disebutkan apa yang datang menjelang hari kiamat, termasuk Dajjal tadi. Dalam surah Al-An'am 158. Kemudian ada isyarat Al-Quran tentang turunnya Nabi Isa bin Maryam. Firman Allah Ta'ala, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidaklah ada ahli kitab kecuali beriman kepadanya, kepada Isa alaihissalam, sebelum kematiannya. Jadi Isa itu belum mati. Jadi nanti turun dia di akhir zaman. Setelah dibunuhnya Dajjal, kemudian dunia ini aman, akhirnya Isa itu wafat. Tetapi kedatangan Nabi Isa di akhir zaman bukan jadi seorang nabi, bukan seorang rasul, karena nabi tidak ada lagi, rasul tidak ada lagi. Nah, datangnya Nabi Isa di akhir zaman itu hanya laksana khalifah Nabi Muhammad SAW. Hanya khalifah Nabi, misalnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, termasuk Isa. Yang dia bawa pun syariat Muhammad SAW. Jadi tidak agama dia, tidak syariat dia. Jadi pada ayat ini dinyatakan orang-orang ahli kitab akan beriman kepada Isa itu sebelum matinya. Nah, kemudian penjelasannya, wasahha annahu alladhi yaqtulul Isa Dajjal faktafa bi dzikri hadith biddain al-akhar wa li kaunihi yulaqabu al-masih ka Isa, lakin ad-Dajjal masih ad-dhalalah wa Isa masih al-huda. Bahwasanya Isa itu akan membunuh Dajjal. Pernah juga saya membaca, wallahu alam kebenarannya, Isa itu membunuh Dajjal dengan tongkat Nabi Sulaiman. Wallahu alam kebenarannya. Jadi dengan tongkat Nabi Sulaiman dia bunuh Dajjal. Jadi sudah dapat diterima, Nabi Isa lah yang membunuh Dajjal. Jadi cukuplah menyebutkan salah satu dua perlawanan. Jadi Isa, Dajjal. Disebut Isa saya sudah cukup. Tidak disebut lagi Dajjalnya, Isa aja sudah cukup. Jadi itulah jawaban kenapa tidak disebutkan Dajjal dalam Al-Quran. Sebab Isa sudah disebut. Isa itu masyhur.
anak Maryam. Dia membunuh Dajjal. Jadi tidak disebut lagi lawannya. Siapa lawannya? Dajjal. Dipadankan dengan menyebutkan Isa, seolah-olah membabil iktifah. Demikian. Disebut Dajjal, disebut Nabi Isa, udah termasuk itu Dajjal. Dan ikutlah itu Dajjalnya. Karena Isa itu disebut tadi, Isa Al-Masih dilakopkan, digelar dengan Al-Masih. Tapi Isa itu Masihul Huda. Kemudian kalau Dajjal itu Masihul Dhalalah, kesesatan. Nah, itu perbedaan. Nah, jawaban yang pertama, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya menjelang kiamat. Jawaban yang kedua, Nabi Isa akan turun dan dialah membunuh Dajjal. Sedangkan kalau sudah disebut Nabi Isa, Dajjal tak perlu disebut lagi. Jawaban yang ketiga, bahwasanya Tuhan meninggalkan menyebutkan Dajjal itu ihtiqar, karena menghinakan. Nanti ada juga lagi sejenis makhluk Allah namanya Ya'juj wa Ma'juj, akan lahir juga di akhir zaman. Nah, jadi kalau di akhir zaman banyaklah terjadi. Bahkan kita dengar berita tadi siang, saya lihat di televisi, negara-negara Arab yang biasanya kering kerontang, kering sekali, tidak pernah hujan 1 tahun 1 kali, ada 4 tahun 1 kali. Tapi sekarang ini dilanda salju sekarang di negara Arab sana. Tak kapan salju itu ke Indonesia. Entah apa yang mau terjadi ini. Tanda-tanda alam sudah mulai satu-satu sudah mulai nampak aneh-aneh. Yang tak pernah ada salju. Nah, sehingga orang-orang Arab itu pun gembira. Orang Arab itu jangan dengan salju, hujan aja pun gembira. Nah, kalau naik haji nanti bapak-bapak, kita nenek haji, kalau hujan di Makkah atau Madinah jangan lari. Hujan jangan lari, nanti dipukul orang Arab kita. Nah, kalau kita lari dipukulnya. Kami menunggu hujan ini sudah setahun, kamu pula lari gitu. Nah, jadi di sana itu anak-anak, orang tua keluar berjoget semuanya dalam hujan tuh, basah-basah semuanya. Sajadah pun tak boleh taruh di atas kepala, ditariknya sajadah. Itulah di Makkah dan Madinah, karena orang tuh rindu hujan. Sedangkan kita di sini setiap hari hujan. Nah, jadi itu tadi berkaitan dengan Dajjal. Berikutnya, di dalam tafsir Al-Baghawi, bahwasanya Dajjal itu disebut dalam Al-Quranul Karim. Tapi ternyata juga, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Ciptaan langit dan bumi itu lebih besar dari ciptaan manusia. Manusia yang dimaksud dalam ayat itu adalah Dajjal. Kenapa manusia disebut? Dajjal itu manusia besar juga. Langit dan bumi lebih besar ciptanya dari manusia. Siapa manusia itu? Dajjal. Kata tafsir Al-Baghawi. Nah, yang dimaksud dengan manusia pada ayat ini adalah Dajjal. Jadi min itlaqil kulli wa iradatil ba'di. Dimaksud semua manusia disebut semua manusia, tapi dimaksud sebagian yang Dajjal itu. Dajjal itu yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Baghawi. Nah, kemudian siapa yang membinasakannya dan membunuhnya? Tadi sudah jelas, yang membunuh Dajjal itu tidak bisa masuk ke Makkah dan Madinah. Kemudian tidak dia bermaksud ke Baitul Maqdis. Maka turun Nabi Isa alaihissalam, maka dibunuhnya Dajjal. Yang menyatakan Nabi Isa membunuh Dajjal itu adalah hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Jadi kalau begitu, kenapa ada orang tidak meyakini Nabi Isa diangkat ke langit? Masih ada. Maksud saya, ulama-ulama ada berkata demikian. Masih ada, kemudian turun dia nanti dan sempat lagi membunuh Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih. Nah, kemudian Abu Nu'aim meriwayatkan dari tarjamah Hasan bin Atiyah, salah seorang tabi'in yang fiqah, dari kitab Hilyah dengan sanad yang hasan sahih. Katanya begini, la yanju min fitnatin Dajjal illa 12,000 rajulin wa 7,000 imratin.
tidak selamat dari fitnah Dajjal itu kecuali 12.000 laki-laki, 7.000 perempuan. Hebat ini. Berapa umat Islam di dunia ini? Yang selamat cuma 7.000 laki-laki. Yang selamat cuma 12.000 laki-laki, 7.000 perempuan. Cuma itu yang selamat. Kalau begitu bagus juga kita mati duluan ini. Sedikit kali yang selamat dari fitnah Dajjal itu. Nah, demikian tadi keterangan Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Beliau wafat tahun 852 dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari pada jilid terakhirnya, pada jilid 14. Banyak cerita Dajjal di sana. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu. Berkata Al-Imam Al-Qastalani dalam kitabnya Irsyadus Sari Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau wafat 923 Hijriah. Pertanyaannya begini, kenapa Nabi berlindung kepada Dajjal sedangkan Dajjal itu belum ada? Apa gunanya? Apa gunanya Nabi berlindung dari Dajjal itu? Berlindung dari Dajjal sedangkan tak jumpa Nabi dengan Dajjal itu, jauh lagi. Jadi katanya di sini, bianna faidatahu ta'limu ummati. Faedahnya mengajari umat. Mengajari umat. Kemudian dinyatakan pula supaya kabar itu tersebar, tersiar, umat pun jadi tahu, supaya umat ini juga berlindung dari fitnah Dajjal. Beliau itu adalah kata mutil, pendusta, batal. Kemudian dia berjalan ke seluruh bumi ini, sebagaimana keterangan tadi, hanya Makkah, Madinah yang tidak dimasukinya. Demikian sedikit saja uraian dari Al-Imam Syahabuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani Asy-Syafi'i, wafat 923 Hijriah, dalam kitabnya Irsyadus Sari Syarah Sahih Al-Bukhari jilid 2 halaman 893. Nah, sekarang kita dengarkan kisah Dajjal. Ada hadisnya sahih, ada yang dhaif. Tapi panjang cerita ini karena penceramah malam ini tunggal, biarlah saya bacakan. Ini terdapat di dalam kitab yang bernama Fathul Majid oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab Fathul Majid halaman 14 dan 15. Kita dengarkan dulu ceritanya. Beliau membuat cerita Dajjal ini untuk menafikan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak sama dengan siapapun. Keterangannya sebagai berikut. Ketika adalah dalil mukhalafah sebesar-besar dalil, dan itu merupakan fitnah yang besar juga di dunia dan fitnah yang besar di akhirat. Adapun fitnah yang pertama di dunia ini yaitu Dajjal. Dajjal, dianya adalah seorang pemuda, tak ada janggutnya. Dajjal tak berjanggut, dan tak ada juga kumisnya. Tak kumis, tak berjanggut, tak kumis. Jadi siapa tak berjanggut? Dajjal itu. Kemudian matanya sebelah kiri rusak. Matanya sebelah kiri rusak. Bahasa Melayunya celek. Mata sebelah kiri. Seolah-olah mata itu tak dibuat, tak diciptakan. Rusak matanya sebelah kirinya. Kemudian matanya bercampur dengan darah. Berdarah matanya, ngeri juga itu. Kemudian di atasnya ada kulit yang kasar. Kemudian tertulis di antara dua matanya itu kafir. Sama dengan hadis tadi. Ada kafir tertulis di antara dua matanya. Dibaca oleh orang mukmin. Sama ada orang itu tahu membaca atau tidak.
tahu menulis atau tidak. Pokoknya orang mukmin tahu baca. Kalau mukmin bisa baca, kafirnya itu. Kalau kafir tak bisa dibacanya. Nah, kemudian bertubuh besar. Dajjal itu bertubuh besar. Panjangnya 80 hasta. 80 hasta. Tak bisa duduk pun dalam masjid. 80 hasta. Lebar di antara dua bahunya ini 30 hasta. Ada manusia begitu. Jadi pukulan pun tak menang itu. Tak ada manusia yang sanggup tak menang orang lain dia. Nah, itu 30 hasta. Kemudian panjang dahinya 2 hasta. 2 hasta dahinya. Nah, kemudian di telinga padanya ada tanduk. Keluar dari tanduk itu ular. Ngeri manusianya, ngeri makhluknya. Rambut di kepalanya laksana dahan-dahan kayu. Rambut dia macam dahan kayu. Sisirnya macam apa lagi itu? Nah, kemudian tangannya panjang sebelah. Nah, tangannya panjang sebelah. Kemudian dia capai awan dengan tangannya. Sudah ngerinya itu. Nah, mudah-mudahan tak jumpa lagi itu. Dia ambil ikan di laut, dibakar dan di matahari. Dia ambil ikan di laut, dibakarnya matahari. Lautan itu hanya sampai mata kakinya. Lautan Pasifik. Dipijak dan coba sampai mata kakinya. Berarti keberadaan dia berapa? Padahal tadi kan 80 hasta tingginya. Jadi bisa tinggi dia. Nah, kemudian terbitnya di negeri Khurasan sama mereka tadi. Khurasan. Kemudian dia berteriak dengan 3 teriakan. Didengar oleh penduduk timur dan barat. Bumi bisa dilipatnya. Artinya menjalani bumi ini mudah saja bagi dia. Itu maka saya katakan tadi sampai di ke komplek wartawannya mudah. Nah, kemudian besertanya ya bumi dilipatnya. Baginya ada himar putih. Himar putih yang terpotong ekornya. Konon itulah menjadi tunggangannya. Macam mana lagi besar himarnya itu? Nah, kemudian di antara 2 telinganya, 2 telinga sejauh 40 hasta. Besar itu. Kemudian berteduh orang di bawah telinganya bisa 70 orang laki-laki di wadah telinganya. Nah, kemudian langkahnya saja sejauh 3 hari berjalan. Ya Allah, macam mana makhluknya? Nah, kemudian diikuti oleh golongan jin. Nah, ada jin mengikuti dia dan arbabul malahi, yaitu yang main alat-alat yang melalaikan. Kemudian dipukul lagi gendang, ada gendangnya. Dan siapa yang mendengar suara gendangnya itu, suara gambus yaitu walidan dan gambus, siapa mendengar suara gendangnya dan suara gambusnya itu, maka orang itu pasti akan mengikutnya. Jadi kalau suka lagu dangdut ikut lagi. Nah, kemudian dia suruh awan hujan, turun hujan macam Firaun begitu. Kemudian sungai mengalir di sungai. Mudah saja dia perintah saja. Kalau kering dia bilang maka kering, basah dia bilang maka basah. Kemudian dia suruh bumi menumbuhkan tanam-tanaman, tumbuh. Ini Firaun begitu. Nah, kemudian ada lagi, keluar semua perbendaharaan bumi.
Bisa dikeluarkan semua, emas, perak, minyak, semua keluar. Dan besertanya ada gunung. Gunung itu terbuat dari roti, dibawa makanan, roti sebesar gunung. Padahal pada masa itu tidak ada makanan, paceklik. Makanya dia katakan, akulah Tuhan kamu, ini kubuatkan roti. Ya maulah orang berlalu-lalu. Nah, kemudian manusia dalam kesulitan. Pada ketika itu tidak ada makanan, kecuali mereka mengikutnya saja. Dan beserta Dajjal itu ada surga dan neraka, walaupun dunia hayalan saja. Dibawanya surga, dibawanya neraka, tapi hayalan. Kemudian dia mendakwa dirinya menjadi Tuhan, dan adalah manusia beriman kepadanya. Dan besertanya ada 2 malaikat, salah satu di kanan dan satunya lagi di kiri. Nah, kemudian pada ketika itu ya, satu di kanan, satu di kiri. Yang keduanya menyerupai Nabi, katanya. Maka apabila berkata, bukankah aku ini Tuhan kamu? Aku sanggup menghidupkan, aku sanggup mematikan. Berkatalah salah satu kedua malaikat tadi, kata tak, kau bohong. Kata malaikat yang 2 tadi. Nah, kemudian, tapi tidak didengar oleh manusia. Dikatakan malaikat itu Dajjal bohong, mengatakan dirinya Tuhan, tapi manusia tidak mendengarnya. Nah, kemudian malaikat yang lain berkata, sadaqta, didengar oleh manusia. Waktu dia katakan, bukankah aku ini Tuhan kamu? Aku sanggup menghidupkan, aku sanggup mematikan. Yang bilang kau bohong itu malaikat bilang kau bohong, tak dengar. Tak yang bilang sadaqta, benar kau, itu dengar. Jadi orang terpengaruh semuanya. Nah, singkatannya selamat berapa? 12.000 laki-laki, 7.000 perempuan. Tak siapa orangnya itu. Nah, kemudian kita lanjutkan saja. Nah, inilah fitnah yang besar sewaktu kita di akhir masa nanti. Kemudian ada fitnah satu lagi. Ada fitnah satu lagi dikatakan di sini. Fitnah yang kedua, sesungguhnya Allah Ta'ala mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Lalu, mangkana yang berusyai'an falyamshi khalfah. Siapa menyembah sesuatu, hendaklah dia berjalan di belakangnya. Lalu mengikutlah orang yang menyembah matahari akan matahari, yang menyembah matahari ikut matahari, yang menyembah bulan ikut bulan, yang menyembah patung ikut patung. Lalu semuanya pergi ke neraka dan semuanya mengikut penyembahnya. Nah, jadi apa namanya, yang menyembahnya tadi mengikut dia. Jadi kalau begitu berhala masuk neraka, semuanya masuk neraka. Kalau matahari, bulan diserupakan, nah, ada sesuatu yang dibuat misal matahari, bulan masuk neraka. Nah, pada pengajian lalu sudah kita jelaskan apa manfaatnya Allah Ta'ala memasukkan berhala ke neraka, padahal berhala tidak merasa sakit. Nah, jadi jawabannya untuk menghinakan penyembahnya. Nah, jadi kira-kira orang menyembah berhala itu, jangankan kau, Tuhan kau pun kumasukkan ke dalam neraka. Nah, Tuhan yang bermasuk. Nah, apalagi orangnya. Nah, kemudian seperti Nabi Isa dan Uzair yang juga disembah oleh manusia, diserupakan Allah, ada syaitan diserupakan dengan Isa, diserupakan dengan Uzair, lalu mereka mengikut. Itu nanti akan terjadi di akhir zaman, di susunan dunia kiamat. Dan sekarang penutup kajian kita. Masih panjang lagi cerita Dajjal tadi. Udah bosan pula saya. Karena diceritakan Dajjal. Berkata Al-Imam An-Nawawi
Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Secara jujur dengan kerendahan hati sampai sekarang belum dapat saya lagi jawabannya. Apa jawabannya itu? Belum jumpa saya kitabnya. Saya belum jumpa. Ada dahulu jamaah bertanya. Kalau saya tak salah jamaah bertanya itu di jalan. Dia bertanya, kenapa Imam Nawawi itu bergelar ya kunyahnya Abu Zakaria, ayah si Zakaria. Zakaria mana itu? Mana tahu nanti ada yang bisa menjelaskan, tolonglah jelaskan. Tapi syaratnya jelaskan di kitab apa. Ada kitab apa dapat? Kalau tak pakai kitab tidak bisa bicara. Nah, kalau sini semuanya pakai kitab. Nah, beliau mengatakan Rasulullah SAW mengajarkan doa ini, doa semuanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr dan seterusnya. Mengajarkan doa ini sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran, satu surah dari Al-Quran. Dan bahwasanya Imam Tawus rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, menyuruh anaknya kalau sholat lalu anak itu tidak membaca doa tersebut supaya anaknya mengulangi sholatnya. Anaknya sholat, setelah innaka hamidum majid tak dibaca doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Jadi dengannya diulangnya sholat, suruh anak itu mengulang sholat kembali, seolah-olah wajib, tetapi sebenarnya membaca itu tidak wajib, hanya sunat muakkadah saja, tak sampai wajib. Hada kullu yadullu ala ta'kidi hadha doa. Ini semuanya menunjukkan pentingnya doa ini. Bahkan Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa ini. Penting sekali. Jadi itu makanya sebagaimana saya sampaikan pada pengajian kita terdahulu di Makkah, Madinah, tahiyat itu lama betul. Nah, kalau di sini lama tahiyat udah mulai jamaahnya batuk. Panjang pun bacaan imam batuk. Nah, lama tahiyatnya batuk. Kemudian yang aneh lagi di anak kita ini suatu keanehan juga. Keanehan di anak kita ini, qomat, iqamah mau cepat saja. Nah, itu apa itu? Penyakit itu. Nah, apa dikejar? Padahal biarlah sebentar menunggu jamaah, biar banyak jamaah. Tunggulah sebentar. Jadi itu makanya kalau adzan itu hak wajib, kapan aja dia bisa adzan kalau sudah masuk waktu. Tapi kalau qomat itu hak imam. Imamnya menyuruh dia qomat. Ini kadang-kadang tukang qomat itu imam pula diaturnya. Imam masih sholat 2 rakaat, dia udah qomat. Atau birit-biritnya dia, apa sih kalau sholat 2 rakaat? Cepat imam jadinya. Kenapa? Karena udah qomat. Nah itu karena tidak tahu itu. Jadi kemudian zahir perkataan Tawus rahimahullah ta'ala menunjukkan wajib. Lalu beliau menyuruh anaknya mengulangi sholat. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidak wajib, hanya sunnah saja. Tapi kalau sunnah dipandang penting, dipandang muakkad. Kenapa? Penting, doa itu bagus. Sehingga Nabi kita tidak meninggalkannya. Nah kemudian Qadhiyah rahimahullah ta'ala, kalau kita perhatikan syarah Sahih Muslim yang disyarahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau sangat sering sekali mengutip perkataan Qadhiyah. Banyak betul di Sahih Muslim. Nah, doa Nabi SAW, kemudian isti'adzah Nabi dari semua perkara tadi ada 4. Ini supaya Nabi kita dijaga dan diselamatkan dari semua perkara tersebut. Dan hendaklah kita takut kepada Allah Ta'ala, membesarkan dan berhayat kepadanya, dan supaya umat ini mengikut Nabi berlindung, kita juga berlindung, dan demikianlah seterusnya. Wallahu a'lam. Uraian ini oleh Syekh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Tak sedikit ulama dari Syria
Jadi terpikir oleh saya sekarang, karena perang di Syria itu masih terus, dan Syria telah mengatakan musuh bebuyutannya di atas dunia ini sekarang adalah Arab Saudi. Syria mengatakan musuh utamanya adalah Arab Saudi. Kenapa? Karena Arab Saudi mereka tuduh membantu pemberontak. Sebenarnya pemberontak itu bukan pemberontak, itulah kaum Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, dibantu oleh Arab Saudi. Karena itu Syria memusuhi Arab Saudi. Musuh Arab Saudi. Semoga peperangan tersebut cepat berakhirlah katanya. Kalau tidak berakhir, tuh banyak anak-anak akan bermatian. Dengan demikian masa depan ulama di Syria itu akan suram. Jadi cepat ada yang berhenti. Kalau saya tidak salah, sudah hampir 2 tahun atau 3 tahun perang itu belum berhenti. Mungkin dibiarkan supaya lebih banyak yang mati, sehingga calon-calon ulama itu pun tidak lagi nampak. Nanti akhirnya Syria yang merupakan budak ulama itu menjadi suram pada masa akan datang. Wallahu alam. Sampai di sini saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan materi tadi yang cukup menarik berkaitan dengan doa sebelum salam tadi. Dan sebagai penutup pengajian kita ini, dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan materinya cukup baik dan cukup menarik malam ini. Dan sebagai penutup adalah doa yang langsung dipimpin oleh Ustaz Idris Hasibuan. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma alimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawa'ik warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahati al-mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa 'allimna asrar hikmatika ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika ilaihi abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan pembacaan doa tadi maka baik pulang pengajian kita malam ini, dan insyaallah kita akan bertemu pada malam depan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada jalan.